Gara-gara ini keadilan hancur. Melayani siapa? Rakyat mana? Rakyat mana? Si Doni. Apa gara-gara kita yang lapor? Berarti ada korban, kami korbannya. Bukan kembalikan dia. Kenapa harus teriak-teriak di ruang sidang? Menurut kamu segitu nggak adilnya vonisnya? Sangat tidak adil. Sampai saya gade rumah, sampai pekerjaan, motor 3 unit saya jual. Mohon maaf nih, katanya sempat mau bunuh diri ya? Bunuh diri, jual ginjal. Livy on Point. Hai, ketemu lagi di Livy on Point. Anda masih ingat soal penipuan investasi Quotex dengan terdakwa Doni Salmanan? Ini kan sempat heboh beberapa waktu lalu. Akhirnya nih, Majelis Hakim menjatuhkan vonis buat Doni Salmanan ini 4 tahun penjara plus denda hanya 1 miliar rupiah saja. Kenapa saya bilang hanya 1 miliar rupiah saja? Karena tuntutan jaksa penuntut umum kala itu dendanya sampai 17 miliar. Dan ini harus dikembalikan sama para korban. Tapi ini nggak jadi vonis hakim. Nah, di persidangan nih, narasumber saya, Alfred Nobel, teriak-teriak katanya nggak adil. Nah, langsung aja saya sapa. Hai Fred. Halo Mbak. Kenapa harus teriak-teriak di ruang sidang? Menurut kamu segitu nggak adilnya vonisnya? Sangat tidak adil. Sangat mengecewakan karena tuntutan JPO kami sudah jelas 13 tahun penjara dengan restitusi pengembalian korban dan denda 10M. Oke, tapi kan artinya kan tidak sesuai dengan harapan para korban nih. Ya, betul. Terus kemudian apa yang disuarakan para korban pasca vonis? Pasca vonis yang bikin kami kecewa sebenarnya sih 1 minggu sebelum keputusan kami sudah mengetahui hasil putusan tersebut. Cuman masih kita keep karena apakah betul informasi tersebut atau tidak. Sampai pada saat putusan tersebut informasi yang kita dapat ternyata betul Informasinya adanya. apa tuh waktu itu, Fred? Bahwa hukuman Doni Salmanan itu sangatlah rendah dan uang dikembalikan ke Doni Salmanan. Sangatlah rendah dan uang dikembalikan, tapi nggak disebut berapa tahun. Yang saya tahu sih 4 tahun. Disebut waktu itu bocoran 4 tahun. Ya 4, cuman dipotong remisi dan dia kan udah 6 bulan masuk tuh. Dipotong itu Dipotong masa kemungkinan tahanan 2 ya? sampai 3 tahun. Oke, tapi kemudian kan akhirnya 4 tahun tuh. Betul. Terus kemudian semua sitaan dikembalikan ke Doni Salmanan. Karena kan memang kalau menurut hakim, TPPU yang sempat dikenakan sama jaksa penuntut umum itu kan nggak terbukti ya. Iya, itu Nah, menurut terus kalau hakim. menurut kamu? Kalau menurut saya sih semua sudah jelas. TPPU-nya udah kena. Udah dari saksi ahli pun sudah menjelaskan TPPU-nya tuh sumber uangnya dulu kan ini Ponzi. Semua dari si korban, konsumen. Udah jelas dikumpulkan dan dialihkan, dibelanjakan, mobilnya semua. Itu kan udah pencucian uang juga, udah jelas. Jadi menurut kamu itu bukan hartanya Doni, tapi uang Bukan. kalian-kalian? Dari Maret 2021 sampai Januari 2022, omset yang masuk rekening Doni itu kan 200M lebih. Seorang lulusan SD. Dari mana? Oke, kita nggak bicara soal dia lulusan SD Iya. atau SMP, tapi juga artinya penelusuran uang yang dianggap oleh para korban itu adalah milik kalian gitu Iya, kira-kira. betul. Terus apa pembuktian yang kemudian mau dilakukan atau mungkin pernah sudah dilakukan di persidangan kemarin? Dari persidangan sih, dari saksi-saksi ahli sih sudah menjelaskan bahwa si hasil dari transaksi rekening tersebut, karena saksi ahli dari pihak bank pun sudah dihadirkan dan sudah menjelaskan dari rekening tersebut ada transaksi, bahwa transaksi tersebut ada dari 2 rekening, kalau tidak salah dari Beta sama Desastra. Itu, dan itu dari pihak transaksi untuk Quotex seperti itu. Dan itu omsetnya dari Maret dia terjun langsung dari ke Quotex sampai Januari itu sampai pemasukan tuh 200M lebih. Oke, sebelum saya mau bicara soal berapa sih ruginya Alfred, saya mau tanya dulu, itu bocoran kemarin yang ngasih tahu siapa, Fred? Dari korban di grup paguyuban. Oh ada, Ada, paguyuban khusus ya? Betul, dan dia juga memberitahukan bahwa ya mungkin nanti putusan akan kecewa dan sangat inilah untuk korban. Karena putusan tersebut seperti ini, tapi ini kita keep dulu, apakah benar atau tidak, kita lihat tanggal 15. Oke, dan itu terbukti? Terbukti. Oke, terus kemudian langkah para korban apa nih?
Untuk saat ini langkah para korban sih kita mengajukan banding, kita juga sudah berkomunikasi dengan pihak JPU-nya dan mungkin kita juga akan ke pihak yudisial untuk mengadukan hal ini. Mengadukan. Kenapa? Apa miss-nya tuh ada di mana? Apa pertimbangan hakim kah? Kemudian yang menurut Alfred ini patut dicurigai atau seperti apa? Satu, patut dicurigai sudah jelas karena 1 minggu sebelum kan sudah ada bocoran informasi putusan. Dan yang kedua, masalah putusan hakim yang tentang legalitas si Kuatek. Padahal Bapepti sudah menjelaskan legalitas Kuatek itu udah ilegal, dilarang oleh OJK juga. Bahkan Bapepti sudah mengundang Doni Salmanan untuk aktivitas di trading, Kuatek, YouTube, semua itu ditutup. Dan itu sudah dilaksanakan dan ini sudah terbukti. Oke, itu dalam paguyuban yang tadi kamu sempat sampaikan yang ngasih informasi seminggu sebelum putusan, itu ada berapa orang dalam situ? Itu ada sekitar 120. 120 orang. Kan total kerugiannya, hitung-hitungannya kurang lebih sekitar 200 M-an ya. Karena kan masuk ke dalam rekening Doni itu kan ada sekitar 200 M-an. Betul sekali. Oke, tapi kalau dari hitung-hitungan korban nih, laporannya ke kanan ke kiri itu jumlahnya udah berapa? 17 yang kita 17 M. Oke, 17 M. Terus kemudian dengar-dengar nih kerugian Alfred itu sekitar 200 jutaan ya? 268. 268 juta. Itu murni semuanya kamu investasikan ke Kotex? Iya. Sampai saya gade rumah, sampai pekerjaan, motor 3 unit saya jual, sampai pinjam koperasi, ini itu sampai rumah, ya istilahnya Bapak juga nggak tahu, tiba-tiba rumah mau disita semuanya. Berani banget kamu, Fred. Ya karena saya udah kepalang hancur, saya sempat ini nge-DM Doni sampai dia bilang, ingat katanya semakin modal kita kuat, ketahanan modal kita juga bakal kuat untuk kompensasi. Satu itu. Terus yang kedua, Doni selalu mengingatkan bahwa akan profit konsisten. Dan yang ketiganya, loss itu adalah profit yang tertunda. Oke, loss itu adalah profit yang tertunda. Betul. Sampai akhirnya kemudian ini meledak dan Doni jadi terdakwa. Betul. Tersangka kemudian jadi terdakwa. Nah yang jadi pertanyaan saya, tadi kan kamu sempat bilang, Fred, lulusan SD gitu, kok bisa banyak uangnya. Tapi lulusan SD bisa bikin kamu percaya investasi 200 jutaan lebih? Gimana nggak percaya? Satu, diundang anggota DPR, masuk, mohon maaf, TV sebelah, 7 Crazy Race. Udah itu dia dengan kan dari rumah saya ke dia kan nggak terlalu jauh jaraknya. Karena memang saya lihat dia, mohon maaf, lulusan SD, bekas tukang parkir, tapi memang sukses, punya Lamborghini, siapa yang nggak tidak tergiur lah, gitu. Terus katanya kamu bahkan sempat kehilangan pekerjaan? Iya, bisnis saya juga hancur semua. Oh, kamu basicnya bisnis? Iya, kerja. Saya kan ini kayak pet shop gitulah, rumahan. Oke. Terus kemudian kabarnya nih, Fred, mohon maaf nih, katanya sempat mau bunuh diri ya? Bunuh diri, jual ginjal. Serius loh? Sumpah. Kenapa bisa gitu? Karena sudah frustasi, satu kan menutup hutang bank, rumah kan bersita. Sedangkan bapak di rumah udah tua. Jadi maksud saya kalau jual ginjal 400, 200 bayar utang, 200 misalnya 100 kasih ke bapak, saya kabur. Ini bercanda apa serius sih? Serius. Serius? Sumpah. Udah ada yang nawar belum? Udah saya posting di OLX, di Facebook, Marketplace semua. Iya, sampai masuk di Facebook tuh ada grup jual beli ginjal ada. Oh gitu? Ada, saya masuk. Segitu putus asanya waktu itu? Iya. Terus apa yang kemudian nyadarin Alfred waktu itu? Jangan sampai kenapa-napa, karena ini belum selesai. Teman kuliah, Hendra. Dia teman kuliah saya. Dia juga salah satu teman yang siap pinjam uang 30 juta. Untuk masuk ke Doni, setelah itu, seperak pun masih belum saya bayar. Dari 30 juta itu? Iya, sampai dia malah menguatkan saya. Tapi dia juga ketipu ya? Dia juga ikutan Kotex ya? Enggak. Oh enggak? Malah ketipunya sama saya. Oh karena kamu yang ngajak? Enggak, saya pinjam uangnya. Oke. Saya pinjam untuk depositin ke Doni Salmanan. Setelah saya curhat, sok lo curhat, saya omongin ternyata masuk investasi, ternyata itu ilegal. Saya nggak tahu, Ndra, bisa kayak gini. Dia kuatin, saya bilang sampai saya mau jual ginjal. Udah, lo hapus semua. Masalah hutang sama saya, lo lupain. Dia sampai ngomong gitu. Kalau memang lo ada rezeki, lo cicil semampu lo. Yang penting satu, lo dapat kerja dulu. Lihat bapak, lihat adik cewek, gitu. Oh ya ampun. Di situ lah.
Jadi total utang yang ke bank tuh berapa sampai kamu harus bayar atau sampai kamu harus jual ginjal 400 juta? Karena kalau tadi kamu hitung-hitungan kan 200 jutaan ya? 268, cuman gade rumah kan 100. Oke, berarti Ke pihak sekitar 100 bank jutaan yang harus 100, kamu bayar. tapi ke teman-teman kan ada yang 20, 30, terus ada yang ke koperasi juga. Alfred, apa yang bikin kamu sebegitu butanya bisa sampai kayak kalau saya nih misalnya, saya punya teman yang juga ikutan ketipu. Saya tuh ngomong gini sama dia, apa sih yang ada di pikiran lo saat itu? Emang segitu gampangnya nyari duit? Kan enggak. Emang buktinya apa sih yang pernah dikasih Doni sampai kemudian kamu tergiur? Mungkin kan dari awal nggak mungkin dong langsung 200 juta. Betul. Pasti kan kayak 20 juta dulu, 30, 40, 50 gitu. Saya sebenarnya sih dari promosinya itu kan, dari flexingnya dia, dari masih muda, udah jadi sultan. Ya salah satunya itulah membuat saya tergiur. Akhirnya saya mulai setiap YouTube-nya dia saya pelajarin, saya tonton, terus dia memberitahukan agar masuk linknya dia, disitulah akan memberikan profit konsisten ini, gitu. Apalagi dia orang Soreang, saya tanya-tanya memang benar dia bekas tukang parkir, gitu. Drastis dari 2019, 2021 udah jadi sultan. Biasanya kan dia minjem uang, sekarang balikan uang kita. Video saya nanti saya kirim, bagi yang mau silakan. Sudah saya rekam seminggu sebelum putusan. Logikanya aja, korban gimana tahu keputusan seperti ini? Kalau memang tidak ada jual beli hukum. Dari seminggu lalu udah tahu dia. Udah tahu kita. Keadilan di negeri ini. Polisi udah dipanggil. Komisi Yudisial kami mohon Bapak Presiden Joko Widodo tidak pandang bulu, buktinya mana? Balai Endah Bandung. Tapi kan ini ada informasi soal bapaknya pengacara dari Doni ya. Itu gimana sih informasinya? Katanya dia ikut andil untuk meringankan hukumannya Doni Salmanan. Itu benar nggak? Nah ini dia, kan informasi yang kita dapat kan ada dugaannya tuh ada jual belinya hukum, terus ada dugaannya anaknya pengacaranya Doni Salmanan ini adalah mantan hakim agung. Oke. Namanya kalau udah dibilang mantan hakim agung mungkin relasinya kan sudah besar. Oke, tapi kan kita nggak bisa nyebut ada dugaan-dugaan begini begitu tanpa bukti loh. Betul Serem sekali, loh, Fred. makanya kan saya bilang ini kan dugaan. Tapi logisnya aja, seminggu sebelum udah tahu kita informasinya. Oke, tapi terus si informan ini ngasih tahu nggak? Ini tuh informasinya dari si ini loh yang ngasih tahu. Enggak, dan itu juga ya dia kasih tahu juga ini cuman kita lah yang keep. Karena kalau sebelum putusan apalagi kita sampai bentangin kemarin spanduk, sebelum putusan mungkin kita bisa aja kena. Karena posisinya kan informasinya belum kita dapat. Bisa aja itu sebuah kebohongan, tapi kan spanduk juga sampai kita masukin ke dalam persidangan, kan nggak boleh harusnya. Tapi maksud saya juga kalau memang informasinya sesuai, itu semua kita bentangin biar hakim tuh tahu, biar dia baca bahwa kita tuh tahu permainan mereka gitu. Makanya saya agar menghindari ya kebohongan ini ya saya minta untuk pihak yang berwajib aja untuk menyelidikinya langsung. Oke, ini satu tim kamu Alfred ada beberapa teman, ada berapa total kerugiannya? Total kerugian sih seharusnya kan dulu itu 24 M ya, karena cuman yang harus itu kan kita cek ulang lagi datanya. Ada yang lengkap dan tidak lengkap, yang tidak lengkapnya ya mohon maaf, kan harus sesuai. Kalau pertanyaan saya tadi, kamu kan ruginya 260 juta, teman kamu 260 juta? 268 juta, oke. Teman-teman kamu? Iya ada yang 1,3 1,3 M? iya. Oke, duitnya dari mana dia? Jual rumah. Hah, serius? Serius. Ini aku agak bingung deh, jual rumah itu kan sertifikatnya pakai nama orang tua dong? Dia punya sendiri. Oh, itu memang rumah punya dia sendiri? Tapi kan akhirnya dia sampai pindah ke rumah yang lebih kecil. Wah, menurut saya sih ya mau gimana kan mau mengganti kerugian yang udah terjadi. Sampai menjual rumah juga. Oke. Video tuntutan kalian yang ada di persidangan itu apa kemudian harapannya bisa memperkuat tuntutan kalian? Karena kan sebenarnya ini udah vonis kan. Kita udah tinggal naik banding aja ya. Satu naik banding. Ya kalau menurut saya sih kalau bisa dibatalin, batalin. Meskipun susah. Ya logisnya aja ini emang hakimnya nggak punya apa ya? Dia kan emang udah senior. Apakah emang hakimnya tidak belajar atau gimana? Orang Bapepti sudah menjelaskan kuatek itu ilegal. Kok bisa bilangnya kuatek itu katanya
Belum ada aturannya. Belum ada aturannya. Itu Kan yang nggak kemudian logis. jadi pertanyaan. Terus TPPU-nya udah jelas. Tapi kenyataannya TPPU-nya nggak kena. Oke. Dan semuanya itu memang ganjil. Dari yang sebelah aja bisa 10 tahun, kok ini 4. Oke. Soal gugatan balik, itu rencananya kalian dari paguyuban tuh mau pakai kuasa hukum atau gimana? Untuk kuasa hukum, kebetulan di pihak paguyuban kita udah ada kuasa hukum juga. Jadi memang kita juga sudah koordinasi juga untuk melakukan banding langsung. Oke. Seberapa yakin kalian bisa memenangkan? Kalau saya sih, kalau untuk seberapa yakin ya, kalau memang masalah ini langsung dipantau sama pihak terkait, apalagi Komisi Yudisial, saya sih yakin bahwa kasus ini akan terang benderang sama uang akan dikembalikan sama korban. Jadi harapan masih ada terus ya? Masih. Ada kamera di depan kamu, Fred. Ya. Ada banyak korban yang juga hilang harapan mungkin karena akhirnya vonisnya itu nggak sesuai sama harapan mereka. Apa yang kemudian ditunggu-tunggu 15 Desember kemarin nggak sesuai sama Betul ekspektasi, ya kan? Duitnya juga nggak balik ke kalian. Apa yang mau kamu omongin ke korban-korban lain? Untuk para korban investasi bodong, ya saya hanya memberikan informasi bahwa kita tetap semangat, jangan putus asa. Yang keputusan kemarin bukan akhir dari segalanya, tapi kita masih ada banding. Jadi buat korban investasi yang belum melapor, segera melapor karena memang udah ada pasal 45 tentang perlindungan konsumen. Karena ini masuknya penipuan gitu. Terus untuk keluarga? Untuk keluarga, terutama si bapak. Karena bapak cuma sendiri, di rumah mama udah meninggal. Mohon maaf, kemarin udah bikin kacau keluarga. Bolak-balik datang debt collector ke rumah. Mohon maaf yang besar-besarnya Pak. Tapi ya Nobel di sini tetap berjuang meminta hak Nobel karena emang sudah terjerumus karena tipu mulsihat, ajakan, rayuan, segalanya gitu. Mohon maaf sekali lagi, dan buat teman dan pihak lain yang saya rugikan, mohon maaf sebesar-besarnya, dan jika memang hak kami akan kembali, semuanya itu akan saya lunasin satu persatu. Semangat Nobel. Terima kasih telah jauh-jauh datang dari Bandung ke studio Livy on Point. Itu dia tadi perbincangan saya dengan Alfred Nobel, salah seorang korban Quotex dari sekian banyak korban yang akhirnya kecewa karena vonis hakim nggak berpihak sama mereka. Nggak ada satupun uang yang akan dikembalikan Doni Salmanan. Nggak tahu gimana kelanjutannya. Saya Livina Charlisa menutup perjumpaan kita di Livy on Point. Sampai jumpa.